Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom untuk kita sekalian. Semoga kita ada dalam keadaan sehat-sehat di dalam mengawali setiap aktivitas kita pada hari ini. Karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani tugas tanggung jawab pekerjaan kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita undang Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu. Karena itu ajar setiap kami untuk selalu tunduk dan taat, bahkan bersyukur atas semua karya dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Tolong kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan lebih berbahagia kalau kita dimampukan Tuhan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin pernah dengar dan pernah lihat orang yang bekerja di salah satu majikannya atau di salah satu perusahaan. Ya tentu ketika dia bekerja di salah satu majikan itu sendiri, ya dia pasti akan mengikuti aturan itu sendiri. Dia pasti menuruti perintah atau petunjuk yang diberikan oleh majikan atau sebuah perusahaan itu sendiri. Dan tidak sedikit orang yang saat ini ada dalam sebuah pekerjaan yang mungkin saja bekerja di salah satu tempat yang tidak seiman dengan kita. Itu juga salah satu mengganggu akan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita bekerja di salah satu orang yang tidak beriman sama seperti kita, yang tidak seiman dengan kita, maka tentu pada hari persekutuan dengan Tuhan itu pun kita pasti akan tetap melakukan pekerjaan itu sendiri. Akhirnya kita punya hubungan dengan Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan menjadi hilang sedikit demi sedikit karena kita bekerja di salah satu tempat yang tidak seiman dengan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan di sini, ini adalah sebuah penegasan atau nasihat bagi Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, bahwa mereka mau diingatkan bahwa ketika setiap orang memberikan dirinya atau menaati perintah seseorang itu, pasti ia menjadi hamba orang itu, firman Tuhan bilang saat ini. Dan ketika ia menuntun
orang itu ke jalan yang ia tunjukkan, kalaupun jalan itu salah, dia pasti harus ikut karena dia menaati perintahnya. Kalau dia dituntun ke jalan untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti akan menghasilkan dosa, dan pada akhirnya konsekuensinya adalah hukuman, bahkan kematian. Tetapi sebaliknya, kalau ketaatan itu memimpin pada kebenaran, pasti akan menghasilkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang memberi hidupnya, dirinya dituntun oleh kebenaran, maka pasti ia akan mendapatkan hasil yang baik bersama dengan Tuhan. Karena hidupnya dituntun oleh Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan pasti ada kebenaran. Jadi Tuhan mau setiap umatnya hidup di dalam kebenarannya. Mau dituntun, dipelihara oleh cinta dan kasih-Nya. Sehingga ujungnya akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Artinya, ketika saya dan saudara, ketika setiap umat Tuhan jatuh dalam dosa, maka disitulah kita menjadi hamba dosa itu sendiri. Tetapi kita bersyukur oleh kasih, anugerah, dan pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus, yang sebenarnya kita menjadi hamba dosa dan kita dibuat menjadi benar di dalam kematian Kristus, bahkan kebangkitannya. Dan kita sekarang bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Kristus, hamba kebenaran. Kalau saya dan saudara sungguh meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan adalah juru selamat, penebus kehidupan manusia yang berdosa kepada. Jadi Paulus di sini menegaskan, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Artinya pengajaran yang Tuhan berikan bagi mereka akan terus dilanjutkan untuk menjadi bahan, menjadi pedoman untuk mereka yang ada di dalam kehidupan bersama dengan dunia ini. Kalau hidup memberikan peluang untuk dunia ini, maka kita ada di dalam dosa itu sendiri, menjadi hamba dosa. Tetapi kalau kita membuka diri supaya dirubah hidup ini menjadi benar di dalam Yesus, maka kita akan menjadi bahagia bersama dengan Kristus. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya dengan kematian bahkan kebangkitan Yesus memerdekakan saya dan saudara untuk menjadi hamba kebenaran. Karena itu hiduplah di dalam kebenaran Kristus, karena dalam kebenaran Kristus akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, baik dalam kehidupan dunia yang Tuhan percayakan bagi kita, dan juga kehidupan surgawi bersama dengan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di dalam menjalankan setiap tugas dan kerja kita, jangan kita menggunakan keinginan-keinginan kita. Jangan kita mau kehidupan ini kita lebih memilih untuk diperbudak oleh dunia ini. Karena memang dunia ini sangat menjanjikan, sangat menguntungkan, sangat memberikan hasil yang baik bagi kita secara manusia, secara fisik. Pasti semua kita terjerumus di dalamnya. Tetapi ingatlah bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sangat penting untuk kita perbaharui. Bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan akan dilengkapi segala sesuatu
apa yang diinginkan oleh setiap umat manusia. Saudaraku, biarlah nasihat firman ini akan menolong saya dan saudara supaya kita terus bergantung penuh pada kebenaran Kristus. Marilah kita membuka diri dari kebenaran Kristus supaya kuasa Kristus akan mempengaruhi hidup kita. Kalau Tuhan Yesus mempengaruhi hidup kita, maka pasti kehidupan akan berarti baik secara manusia maupun juga bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati dan hidup kami, sehingga kami jangan menjadi hamba dunia ini, tetapi kami menjadi hamba kebenaran Kristus. Berikanlah hati yang mau membuka diri untuk menjadi hamba kebenaran. Dan di dalam menjadi hamba kebenaran, pasti ada sukacita damai sejahtera yang Tuhan Yesus siapkan bagi setiap kami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Memberkati perjuangan, usaha kerja, dan pelayanan kami hari ini. Kelemahan keterbatasan Tuhan memperlengkapi. Dan ketika Tuhan menemukan kami ada dalam gumul dan dosa kami, ampuni kami, layakkanlah kami, sempurnakanlah kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang benar di hadapan. Ini doa kami ya Bapa, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian ibadah singkat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Salam.